jarang terjadi, namun bukan berarti tidak bisa merusak hubungan pernikahan. Selingkuh balas dendam dilakukan karena telah. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dan tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang di channel Kang Kumis. Dan juga jangan lupa silahkan subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info-info terbarunya. Pada tulisan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 5 cara selingkuh bagi wanita. Sebetulnya perselingkuhan kita sudah memahami betul bahwa perselingkuhan adalah hal yang paling tidak disukai, ya. Namun kenapa ini tetap terjadi dan bahkan selalu ada cara-cara baru untuk melakukan perselingkuhan. Berikut adalah beberapa cara baru ketika wanita selingkuh. Perselingkuhan menjadi sebuah masalah serius yang kerap mengganggu hubungan percintaan. Bahkan pernikahan, perselingkuhan bisa membuat pasangan suami istri berpisah karena hal tersebut, ya. Lalu perselingkuhan apa saja sih atau cara apa saja yang sering dilakukan dan terjadi? Pertama adalah perselingkuhan fisik, ya. Perselingkuhan fisik memiliki arti seseorang berhubungan intim dengan orang lain di luar pernikahan. Perselingkuhan fisik yang umum terjadi ini memiliki tujuan memenuhi hasrat seksual dan emosional. Di sini ada beberapa alasan, mungkin karena pasangannya tidak mampu memenuhi hasrat seksualnya, ya, atau adanya kelainan seksual sehingga suami atau istri menuntut harus terus-menerus melakukan hubungan seksual. Ya, inilah kelainan. Nah, biasanya menjadi salah satu pemicu terjadinya perselingkuhan fisik, ya. Pria umumnya memandang perselingkuhan fisik hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik atau nafsu belaka. Di sisi lain, perempuan menganggap bahwa perselingkuhan fisik menjadi awal mula pemenuhan dari sisi emosional. Itulah sebabnya efek perselingkuhan fisik tentu berbeda-beda pada setiap individu, tergantung cara pandang mana yang akan digunakan. Lalu kemudian yang kedua adalah perselingkuhan emosi. Berbeda dengan tipe perselingkuhan sebelumnya. Perselingkuhan tipe kedua ini lebih melibatkan emosi dibanding keintiman secara fisik. Perselingkuhan emosi umumnya diawali dengan pertemanan biasanya. Nantinya para pelaku perselingkuhan akan melibatkan emosional untuk berbagi mimpi, ya, pemikiran, hingga menimbulkan kedekatan secara emosional lebih dari teman. Dalam beberapa kondisi, selingkuh emosional lebih merusak suatu hubungan, ya, percintaan dibanding dengan selingkuh fisik. Karena perselingkuhan emosional ini nyaris tak terlihat, ya. Jadi terlihat pelan tapi pasti, bahkan memang lebih berbahaya dibanding perselingkuhan fisik, ya. Karena ketika perselingkuhan fisik ini memang tanpa proses atau to the point, ya. Jadi kalau perselingkuhan emosional ini kan prosesnya seperti tidak selingkuh, atau bahkan ketika dituduh selingkuh pun tidak akan mengakui bahwa itu adalah awal dari sebuah perselingkuhan. Ini masalahnya, ya. Lalu yang ketiga adalah perselingkuhan yang dilakukan secara online. Ini juga tidak kalah bahayanya, ya. Sesuai namanya, perselingkuhan online terjadi melalui
internet. Pelaku perselingkuhan melibatkan aplikasi kencan online atau media sosial untuk menggoda orang lain atau mencari pasangan baru. Perselingkuhan online umumnya sulit diketahui karena para pelaku berusaha melarang pasangannya untuk mengakses ponselnya. Ya. Para pelaku beralasan ponsel termasuk ranah pribadi yang penuh dengan privasi yang tidak boleh diakses oleh siapapun. Padahal mereka sedang mengelabui pasangan sendiri dan menyembunyikan perselingkuhannya di media sosial. Kemudian yang keempat adalah perselingkuhan pesan teks atau surat elektronik lah ya. Hampir sama dengan perselingkuhan online, perselingkuhan pesan teks juga dilakukan menggunakan ponsel ya. Mereka akan mengirimkan pesan-pesan atau gambar yang memiliki konteks seksual biasanya untuk menggoda orang lain dan mengajak bertemu. Perselingkuhan teks ini juga bisa dilakukan antar teman, rekan kerja, ya. Mereka akan mengirimkan pesan-pesan sederhana seperti menanyakan kabar awalnya dan aktivitas sehari-hari untuk merebut hati dan perhatian satu sama lain. Perselingkuhan jenis ini juga sulit diungkap karena hanya bisa diakses melalui ponsel pelaku perselingkuhan itu sendiri. Lalu yang kelima adalah perselingkuhan balas dendam. Perselingkuhan balas dendam memang termasuk jarang terjadi, namun bukan berarti tidak bisa merusak hubungan pernikahan. Selingkuh balas dendam dilakukan karena telah diselingkuhi terlebih dahulu. Perselingkuhan ini murni ungkapan rasa marah, bentuk rasa kecewa, ya, sehingga pada akhirnya orang memilih untuk balas dendam. Karena kita semua sadar betul bahwa perselingkuhan adalah hal yang paling menyakitkan ya jika itu sampai terjadi dan memang sangat sulit untuk dilupakan. Jadi tidak sedikit orang yang pada akhirnya nekat melakukan balas dendam, ya. Walaupun sebetulnya apapun alasannya itu tidak dibenarkan ya. Nah sahabat, itulah 5 cara selingkuh bagi wanita dan mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa memberikan inspirasi dan pandangan-pandangan baru bagaimana menyikapi agar pernikahan kita ini dijauhkan dari perselingkuhan. Dan jangan lupa saksikan terus video-video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.